korban penebusan oleh darahmu, tubuhmu yang disalibkan di bukit Kalvari, maka Allah dipuaskan dan pengorbananmu menjadi dasar bagi kami semua untuk beroleh jalan keselamatan hidup yang kekal, bertemu kembali dengan Allah Bapa di surga. Kami yang dahulu adalah orang-orang yang layak dimurkai, tetapi sekarang kami telah dibenarkan oleh darah Kristus. Semua dosa-dosa kami telah dikuburkan bersama dengan Kristus Yesus ketika Engkau dikuburkan, dan ketika Engkau bangkit, kami juga ikut bangkit bersama dengan Engkau. Kami berterima kasih Bapa di surga. Engkau telah melakukan semuanya itu dengan sempurna bagi kami. 2000 tahun yang lalu ya Bapa, Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kami, karena dosa-dosa kami, supaya kami dibenarkan di dalam Yesus Kristus melalui iman kami, sehingga kami saat ini adalah orang-orang yang telah dipersatukan dengan Yesus Kristus. Kami adalah anggota tubuhmu yang kekal, dan tidak ada yang memisahkan kami, baik maut, baik kuasa-kuasa yang ada di langit maupun di bumi, maupun di bawah bumi. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membayarkan seluruh hutang dosa-dosa kami, telah lunas dibayar, dan Engkau telah memakukan itu di atas kayu salib, dan Engkau telah melupakan segala kesalahan dan dosa-dosa kami, dan bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami, bukan karena ketekunan kami, bukan karena khotbah-khotbah kami, tetapi semata-mata karena rela Yesus Kristus mati disalibkan 2000 tahun yang lalu, mengorbankan dirimu, mengorbankan nyawamu sebagai ganti kami yang berdosa, sehingga sekarang kami dan semua orang yang percaya kepadamu telah dibenarkan, telah dikuduskan, dan menjadi anak Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Untuk apakah kami Tuhan berkumpul seperti ini, menggunakan waktu kami bersama-sama untuk berhimpun sebagai jemaat kudus-Mu. Kami ingin mengucap syukur kepadamu ya Bapa, berterima kasih atas kemurahan hati-Mu, atas kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami, yang tadinya tidak layak tetapi sekarang kami dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah semuanya ini Tuhan membuat kami terus bertambah semangat menghadapi tantangan hidup di dunia ini. Apapun yang terjadi ya Tuhan Yesus, kami tahu rencana-Mu indah bagi kami. Amin. Karena kapanpun kami meninggalkan dunia ini, tempat kami sudah tersedia di dalam surga. Amin. Bukan hanya kata-kata penghiburan, tetapi itulah kebenaran Allah. Itulah yang kami percayai. Itulah firman Tuhan. Amin. Yang kami pegang teguh dan tidak akan pernah dibatalkan. Karena Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam hati kami sebagai jaminan segala sesuatu untuk kami memperoleh segala berkat Tuhan sampai Yesus Kristus datang menjemput kami di awan-awan. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebelum kami melanjutkan acara kami Tuhan, melakukan perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur sebagai lambang daripada tubuh dan darah Yesus Kristus. Terlebih dahulu kami Tuhan akan melihat dari kebenaran firman-Mu untuk memperlengkapi kami kembali, supaya kami semakin diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau menyertai dan memberikan hikmat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam, puji Tuhan. Saya melihat kita semua di sini sangat bersemangat untuk datang memuliakan Tuhan, dan itulah yang diinginkan Tuhan kita ketika kita ingin mempersembahkan pujian kita dan juga menyambut firman-Nya. Kita akan terlihat bahwa kita ini adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Kita ingin agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, agar hidup kita menjadi hidup yang terus berdampak, yaitu memancarkan sinar kemuliaan Kristus, dan banyak orang yang terberkati di luar sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya yang berpadanan dengan panggilan kita, ya. Hiduplah berpadanan dengan panggilan-Mu. Itulah
tema atau topik daripada firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada pagi menjelang siang hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita akan membaca beberapa dari ayat-ayat firman Tuhan dari kitab yang berbeda, maka saya meminta kita nanti yang cepat boleh membuka Alkitabnya dan boleh juga melihat langsung ke layar di sini ya, untuk bisa kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin untuk membahas akan firman Tuhan tentang bagaimana panggilan kita hidup berpadanan sebagai orang-orang kudusnya. Kita akan mulai Bapak Ibu Saudara dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 akan memulai pembacaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Ya, Efesus pasal 4 dari ayatnya yang pertama sampai ayat ke-6 dikatakan begini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, ayat 1 dikatakan tadi, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kata berpadanan di sini menggambarkan keseimbangan dari sebuah timbangan. Ya. Jadi artinya yang di satu sisi kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan satu sisi, ya. Kemudian keseimbangan satu sisi yang lain adalah kita harus sesuaikan cara hidup kita agar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita imani. Amin. Karena kedua-duanya harus apa? Selaras. Amin Bapak Ibu Saudara, itu yang dimaksudkan di sini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkinkah ada seseorang dapat menyesuaikan cara hidupnya dengan kehendak Tuhan, tapi dia minim pengetahuan atau kurang memahami kebenaran firman Tuhan dengan tepat? Tidak mungkin, ya kan? Ya. Dan jangan asal memahami firman Tuhan, harus memahami firman Tuhan dengan tepat. Amin. Yang dibagi dengan tepat. Banyak juga orang yang memahami firman Tuhan tapi belum tentu tepat, kan? Ya, yang Bapak Ibu Saudara yang rajin berdiskusi dengan melalui media medsos atau maupun di dalam diskusi pribadi, itu sudah pasti bisa melihat hal itu, ya. Banyak juga orang yang memahami firman Tuhan tapi belum tentu tepat. Ya, yang Tuhan mau adalah pahami firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat apa yang Paulus katakan di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1, ya, mari kita lihat. Kolose pasal 1, kita baca dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 dulu. Ya. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Lalu ayat 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya apa?
kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Amin. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan inginkan. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Iya, luar biasa. Ini adalah goal. Ini adalah fokus daripada semua orang kudus, orang percaya. Kenapa kita diajak terus untuk belajar firman kebenaran? Karena apa? Allah ingin supaya kita menerima segala hikmat bijaksana yang dari surga. Kenapa dari surga? Karena sekarang Yesus ada di mana? Di surga. Ya, saudara. Ketika waktu Yesus ada di bumi dulu, orang Israel menerima hikmat dari Yesus yang di bumi. Sekarang kita, ya, siapa kita? Anggota gereja tubuh Kristus. Kita bukan Israel. Ya, Tuhan mau kita menerima hikmat yang dari Tuhan yang sekarang sudah ada di surga. Amin. Dan itu melampaui semua pengetahuan. Itu yang luar biasa. Dan pengertian yang benar supaya mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini bukan sempurnanya manusia, tapi sempurnanya siapa? Sempurnanya Tuhan. Mungkinkah? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Segala dosa saja diampuni. Ya, kan mustahil kan? Bapak Ibu Saudara, mustahil semua dosa diampuni. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Buktinya Yesus berkata di atas kayu salib itu apa? Sudah selesai. Amin. Apa yang dibutuhkan di sini? Percaya. Saudara-saudara. Amin. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayatnya yang ke-10 dikatakan, sehingga apa? Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Pertama-tama harus layak dulu di hadapan Tuhan. Jangan berusaha untuk layak di hadapan manusia, pujian manusia. Itu nomor sekian. Amin, saudara. Pikirkan dulu bagaimana supaya hidup saya layak di hadapan Tuhan. Dalam arti berkenan kepadanya, dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Itu yang penting yang harus dipikirkan dulu. Jangan di hadapan manusia. Bukan manusia yang memberikan hidupmu dan yang memberikan engkau makan dan minum. Bukan manusia yang menentukan masa depanmu. Bukan manusia yang membawa kau ke surga. Siapa yang menentukan? Tuhan Yesus. Maka dikatakan supaya hidupmu layak di hadapannya, di hadapan Tuhan Yesus, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan hanya dari satu hal saja, ya, tapi dalam semua hal. Dan kamu apa? Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan lagi ayat 11. Dan dikuatkan dengan apa? Segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ini adalah mujizat yang terbesar. Amin. Ya, ini adalah mujizat yang terbesar di dalam kasih karunia sekarang ini. Ya, bahwa Yesus Kristus menanggung dengan tekun dan sabar segala penderitaan yang ditimpakan kepadanya akibat daripada dosa-dosa seluruh umat manusia di dunia ini. Dan sekarang kita yang sudah menerima keselamatan itu, yang sudah menerima kasih karunia itu, juga dikatakan supaya kamu dikuatkan oleh kuasa itu, ya, untuk menanggung segala sesuatu juga dengan tekun dan sabar. 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Poinnya adalah bahwa tidak mungkin saudara dan saya bisa hidup sepadan atau berpadanan, ya, dengan panggilan kita jikalau kita tanpa mengetahui dengan baik kehendak Allah sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita lihat lagi di Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayatnya, Efesus pasal 5. Kita baca ayatnya yang ke-15 dan sampai ayatnya yang ke-17.
Sudah Bapak Ibu? Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti apa? Orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Ada yang bernama Arif di sini? Tidak ada ya? Namanya Arif belum tentu dia Arif. Ini arifnya Tuhan, ya kan, bijaksananya Tuhan. Jadi harus seperti orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Bagaimana itu? Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Untuk apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Untuk apa waktu yang ada kita pergunakan? Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Iya, saudara-saudara, itu sebabnya dalam 1 Timotius pasal 2, 3 dan 4 dikatakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau tidak, jadi ada orang percaya yang akhirnya menjadi apa? Dia sudah jadi orang kudus, orang percaya, anak Tuhan, ya kan? Tetapi di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya dia seperti jemaat Galatia. Paulus katakan apa? Hai kamu orang Galatia yang bodoh. Iya. Tidak bisa mempergunakan waktunya dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terbuang waktunya percuma dengan sia-sia. Makanya dikatakan di sini, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah suatu penegasan daripada Rasul Paulus kepada kita, anggota tubuh Kristus, supaya kita mengerti bagaimana hidup kita berpadanan dengan panggilan kita. Ya, amin. Nah, sekarang kita lihat Filipi pasal 1 di sebelahnya. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-9. Kita baca lagi, ya. Oke. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin apa? Melimpah. Melimpah dalam apa? Dalam pengetahuan yang benar. Ya. Dan dalam segala apa? Macam pengertian. Jangan lagi saudara-saudara dan saya sesudah tahu kebenaran, jangan lagi berpikir seperti dunia ini. Mengasihi, harus mengasihi. Mengasihi seperti apa? Nah, kalau mengasihi itu orang yang tidak mengenal Tuhan juga mengasihi. Mereka juga mengasihi orang yang tidak mengenal Tuhan. Sesama perampok juga saling mengasihi mereka. Iya kan? Mengasihi seperti apa? Mengasihi dengan pengetahuan yang benar. Amin. Iya, itu yang Tuhan hitung. Itu yang Tuhan perhitungkan, saudara-saudara. Ya, makanya kita harus belajar mengerti pengetahuan yang benar seperti apa yang Tuhan kehendaki, supaya selaras antara apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, selaras dengan apa? Perbuatan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Ya, bukan perbuatan kita. Amin. Tapi perbuatan yang Allah lakukan melalui hidup kita. Sekali lagi, bukan perbuatan kita, saudara-saudara. Bukan. Kalau perbuatan kita itu datang dari pengetahuan yang tidak benar, dan itu nggak dihitung oleh Tuhan. Ya, itu yang dikejar oleh dunia ini. Dunia ini tidak mau tahu dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka ingin berbuat baik saja menurut mereka sendiri. Tuhan tidak hitung. Ya kan? Makanya saudara-saudara, tidak heran di Matius 7 dikatakan, suatu saat nanti di hari penghakiman apa? Banyak orang yang komplain, Tuhan, bukankah kami melakukan ini, melakukan mujizat, melakukan ini dan sebagainya demi namamu? Nama siapa? Nama Yesus. Demi namamu, dan semuanya kami lakukan demi namamu. Tapi Yesus katakan apa? Aku nggak pernah mengenal kamu. Ya, enyahlah daripada aku. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu bukan dengan pengetahuan yang berdasarkan yang Tuhan kehendaki saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga di ayat 10 dikatakan kamu dapat apa? Memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat sampai menjelang hari Kristus. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Bukan hanya apa yang baik, tapi di situ terjemahan dalam King James Version dikatakan the excellent. Excellent itu berarti apa? Yang terbaik begitu, ya. Banyak yang baik, saudara-saudara, tapi belum tentu itu yang terbaik. Ya kan? Yang terbaik adalah yang Tuhan inginkan bagi kita. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui apa yang difirmankannya melalui Rasul Paulus, saudara-saudara, yang dituliskan di dalam Alkitab ini. Yang terbaik saat ini, pengertian yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus yang sudah dimuliakan.
Ya, dia mau kita memikirkan dari perspektif dari kebenaran itu tentang semua hal dalam kehidupan ini. Ya, belajar tentang kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Sehingga kita dikatakan sampai menjelang hari Kristus kita tidak bercacat, penuh dengan apa? Dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus, bukan yang engkau dan aku kerjakan, bukan. Ya, Tuhan tidak terlalu bangga dengan apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, tidak. Tuhan tidak terlalu bangga dengan apa yang dikerjakan oleh manusia di dunia ini, tidak. Ya, Allah begitu bangga ya melihat pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui setiap orang yang membuka dirinya dipakai oleh Tuhan. Amin. Itu yang dibanggakan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Sehingga untuk itu kita harus memiliki pengertian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita ini sudah banyak asupan, sudah banyak informasi yang keliru mungkin yang kita peroleh, dan itu semuanya bisa dijernihkan semata-mata kalau kita mengerti apa? Kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai kapan, saudara-saudara? Sampai kapan kita harus memahami, mempelajari dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, apa yang sesuai dengan kehendaknya, mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Sampai kapan kita mempelajarinya, saudara-saudara? Sampai rapture, sampai pengangkatan. Amin, saudara-saudara. Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siapkan pikiran dan hati saudara untuk berjanji kepada Tuhan atau berjanji pada diri saudara bahwa apa? Saya harus menambahkan pengertian saya tentang firman Tuhan sampai saya dipanggil pulang dari dunia ini. Amin, saudara-saudara. Iya, orang percaya, orang-orang kudus tidak bisa belajar firman Tuhan seperti burung pipit. Apa itu burung pipit? Ya, karena saya orang desa, saya menjaga sawah dulu, ya. Tapi bukan di sawah, tapi di darat, ya. Ada tanam padi di darat, kan. Dan itu biasanya burung pipit kalau sudah bulirnya sudah muncul, ya, langsung datang burung pipit, ya, memakan buahnya. Terus tidak lama langsung pergi dia. Karena apa? Karena yang dimakan cuma sedikit, ya kan? Orang percaya, orang kudus tidak boleh diet tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh diet, harus banyak memakannya. Amin, saudara-saudara. Iya, tidak boleh seperti burung pipit, datang sebentar nanti udah menghilang. Tidak bisa. Saudara harus banyak mengerti. Terus, ya, saudara harus rindu tentang kebenarannya. Supaya apa? Supaya di dalam diri saudara dikeluarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, diberikan hikmat buat saudara, untuk saudara mengerti, mengambil keputusan dalam hidup ini, apa yang Tuhan kehendaki bagi saudara. Amin, saudara. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, sehingga dikatakan sampai nanti Tuhan Yesus datang di awan-awan, kita ini kedapatan adalah orang-orang yang benar-benar merefleksikan pekerjaan Kristus di atas kayu salib yang tidak bercacat itu. Amin. Oh, luar biasa, saudara. Saudara tentu sudah tahu bahwa ketika kita nanti diangkat ke surga, di sana kita akan menghadapi apa? Akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Amin. Tahta pengadilan Kristus untuk apa? Bukan untuk menentukan keselamatan lagi, tetapi apa? Untuk menentukan upah atau pahala atau mahkota kita di surga. Seperti yang Paulus katakan apa? Aku telah mengakhiri apa? Pertandingan, telah memelihara apa? Iman. Aku sudah sampai garis finish, garis akhir. Dan dia katakan apa? Bagiku sekarang sudah tersedia apa? Sudah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah, hakim yang adil. Tapi dia katakan bukan hanya pada aku saja, tetapi kepada semua orang yang merindukannya, kepada saudara dan saya juga. Kenapa? Karena kepada kita diberikan kesempatan yang sama sebagai anggota tubuh Kristus, bagaimana kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Jadi poinnya adalah kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus tumbuh sesuai dengan pengajaran, sesuai dengan doktrin ya firman Tuhan yang ditujukan kepada kita sebagai gereja tubuh Kristus, saudara-saudara. Jangan menurut apa yang Tuhan tetapkan bagi masa depan daripada bangsa Israel, karena kita punya masa depan sendiri yang berbeda dengan mereka. Amin, saudara. Amin. Nah, untuk ini harus dipelajari dengan baik supaya tidak ada benturan, supaya tidak ada kekacauan, supaya tidak ada hal yang membingungkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam Matius pasal 10. Mari kita lihat Matius pasal 10. Untuk apa kita ke Matius pasal 10 ini? Melihat saudara-saudara bagaimana Yesus melatih ya dulu murid-muridnya untuk melayani umatnya bangsa Israel. Dan nanti kita akan membandingkan bagaimana Yesus melatih kita saat ini, umatnya, untuk menghidupi kebenarannya ya. Matius pasal 10, kita baca dari ayatnya yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan apa? Kuasa kepada mereka. Untuk apa? Mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya. Apa ada Paulus di sini di 12 rasul ini? Kita lihat ayat 2. Inilah nama dari ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus dan anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kita tahu Yudas Iskariot ini digantikan oleh siapa namanya? Matias di Kisah Para Rasul 1 sesudah Yesus naik ke surga. Sekarang Yesus mengutus mereka. Apa yang dikatakan? Ya, ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Apa pesannya, saudara? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Ini penting. Ini yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada 12 murid itu. Jangan kamu menyimpang, jangan kamu pergi memberitakan Injil kemana? Ke jalan atau ke kota daripada bangsa lain. Kalau kita ada pada saat itu, bagaimana nasib kita, saudara-saudara? Pada saat Yesus ada di bumi menyampaikan perintah ini kepada murid-muridnya, bagaimana nasib kita? Bisa kita berkumpul seperti ini? Tidak bisa. Kita akan mati sia-sia, akan binasa kekal di lautan api neraka. Karena apa? Karena kita tidak ada terbuka jalan untuk memperoleh keselamatan pada saat itu. Kenapa, saudara? Ya, kita lihat ya. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria, 6, melainkan apa? Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi saudara-saudara, berkat keselamatan itu ketika Yesus ada di bumi ini, sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati, berkat keselamatan itu ditujukan hanya kepada siapa? Kepada umat Israel, saudara-saudara. Bukankah saudara-saudara dan saya harus sangat bersyukur kepada Tuhan, kita hidup di zaman kasih karunia saat ini? Amin. Iya, terima kasih Tuhan. Kalau tidak, saya adalah salah satu orang yang akan binasa kekal di lautan api neraka. Kenapa? Karena ketika waktu Yesus datang ke dunia ini, dia mengutus murid-muridnya dan memerintahkan mereka, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan pergilah apa? Beritakanlah, ayat 7, kerajaan sorga sudah dekat. Apalagi ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, kalau hal ini dipraktikkan sekarang tidak bisa cuma-cuma, iya kan? Benar, saudara-saudara? Tidak bisa, harus bayar. Benar enggak, saudara-saudara? Kalau tidak bayar, ya bagaimana bisa dapat mobil Mercy?
bagaimana dapat mobil Alphard? Bagaimana bisa dapat Fortuner? Pendeta atau gembala kalau tidak bayar? Tidak bisa. Ya kan? Kalau ini dipraktekkan saat ini, memang itu adalah ada keuntungan yang besar di situ. Kalau itu dipraktekkan saat ini, saudara-saudara. Padahal ini berbicara kepada siapa? Kepada umat Israel. Kalau Yesus ada di bumi ini, saudara-saudara. Dan kita tahu Yesus saat ini tidak hadir secara fisik di dunia ini, tetapi dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga untuk memberkati kita, anggota gereja tubuh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Injil Kerajaan diberitakan, inilah ya yang terjadi. Apa tadi saudara-saudara? Ya, dari ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Apa selanjutnya? Sembuhkanlah orang sakit. Iya kan? Ini cocok nggak pada masa pandemi? Tidak. Saya ulang sekali lagi. Beritakanlah Injil Kerajaan. Apa pasangannya? Sembuhkanlah orang sakit. Cocok nggak di masa pandemi sekarang? Enggak lah. Dulu ya. Saudara-saudara, itulah makanya orang beragama Kristen bingung kan? Loh, pada kemana itu orang-orang yang pembuat mukjizat? Kok nggak pada sembuh tuh orang COVID? Bukan pekerjaan Allah saat ini, saudara-saudaraku. Itu adalah pekerjaan Allah di tengah-tengah kalau bangsa Israel dibangkitkan menjadi kepala. Amin. Saat ini Allah bekerja melalui kasih karunia-Nya. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, semua dosa umat manusia diampuni dan setiap orang yang percaya diselamatkan. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Itu yang Allah pikirkan saat ini, yang Tuhan inginkan saat ini. Itu adalah Injil. Itulah kabar baik. Itu adalah kabar keselamatan saat ini yang harus kita beritakan kepada semua orang di dunia ini. Amin, saudara. Itu pekerjaan Allah saat ini. Ya, saudara. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, kepada siapa itu disampaikan? Bukan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, tetapi dari siapa? Disampaikan kepada siapa? Kepada setiap orang yang kita jumpai, tanpa perbedaan. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada perbedaan warna kulit, dan tidak ada perbedaan ras, suku, dan sebagainya. Setiap orang yang percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Iya, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itu, saudara, kita bertanya, kenapa kalau begitu, saudara-saudara, Allah mengaruniakan mujizat semacam itu kepada murid-muridnya pada waktu Yesus bersama-sama dengan mereka, dengan Petrus dan Yohanes. Ya, mari kita lihat, saudara-saudara, di Matius pasalnya yang ke-16. Ya, ini Matius 10, kita lanjut di Matius pasalnya yang ke-16. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus tahu bahwa faktanya adalah mereka, siapa mereka? Para murid Yesus yang sudah kita baca tadi, ya, murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus pada saat itu bersama-sama dengan Yesus. Mereka sesungguhnya tidak percaya kepada salib Kristus. Kaget kan saudara-saudara kan? Heran saudara-saudara mendengarkan pernyataan seperti ini? Bahwa pada saat Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lainnya bersama-sama dengan Yesus di bumi melayani, sesungguhnya mereka tidak percaya akan kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus. Tidak. Ya, ini yang mau kita cek, saudara-saudara, faktanya. Ya, ingat saudara-saudara, berita keselamatan saat ini adalah Yesus mati di kayu salib menghapus semua dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita sekali untuk selamat. Justru itu berita keselamatan saat ini. Tetapi tahukah saudara, 12 murid Yesus bersama-sama dengan dia tidak percaya hal itu. Ya, itu perbedaannya. Mari kita lihat di Matius pasal 16 ayat 21. Judulnya di atas apa?
Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Mengikut dia. Ya, ini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ketika Yesus menyatakan seperti itu pada murid-muridnya, apakah Petrus menyambutnya? Oh, terima kasih Tuhan karena Engkau mati untuk menebus dosaku. Apa itu yang dia katakan, saudara? Nah, bedakan dengan pemberitaan salib saat ini, saudara-saudara. Apa dikatakan di ayat 22? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya apa? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya, hal itu tidak sekali-sekali takkan menimpa engkau. Jadi bayangkan saudara, Petrus saja dan semua murid-murid yang lain tidak percaya Yesus mati dan bangkit. Wah, pening. Ya, pening aku. Kenapa bisa begitu? Padahal mereka sudah mengikuti Yesus berapa lama? 3,5 tahun mereka mengikuti Yesus, saudara-saudara. Tidak juga mereka percaya pada Yesus mati disalibkan untuk menghapus dosa-dosa dan bangkit pada hari yang ketiga. Wah, saudara-saudara. Padahal mereka adalah murid Yesus, bukan hanya murid lagi. Mereka adalah apa? Rasul Kristus. Saudara, saat ini jangankan jadi pelayan, jadi anggota gereja saja, saudara-saudara, tidak bisa diterima kalau tidak percaya Yesus mati dan bangkit untuk mengampuni dosa-dosa, bukan? Amin? Tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena itulah Injil kasih karunia. Karena itulah Injil keselamatan. Karena itulah kebenaran Allah saat ini, saudara-saudara. Ya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Lalu jawab Yesus di ayat 23. Apa jawaban Yesus kepada Petrus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus apa? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan Allah, saudara-saudara? Yang dipikirkan Allah adalah Yesus harus mati disalibkan sebagai ganti kita, korban keselamatan untuk menebus semua dosa umat manusia. Itu yang dipikirkan oleh Allah. Tapi yang dipikirkan oleh Petrus adalah apa? Jangan sampai hal itu terjadi. Bertolak belakang, bertentangan kan? Sekarang kita selaras dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Amin, saudara-saudara? Amin. Selaras dengan apa yang dipikirkan oleh Allah, bahwa korban anaknya yang tunggal Yesus Kristus, kita aminkan itu adalah penebusan bagi dosa seluruh umat manusia, lunas dibayar. Amin. Amin. Kita aminkan itu, saudara-saudara. Dan itulah sukacita kita. Itulah kebahagiaan kita, saudara-saudara, saat ini. Ya, bersyukur karena rahasia itu dibukakan kepada kita melalui Injil Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. Ya, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi di ayat pasalnya yang ke-17. Matius pasal 17, ayatnya yang ke-22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa katanya? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Itu judul di atas itu adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ayat 23. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Apa yang respon daripada murid-muridnya? Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Mereka sedih sekali, Pak, mendengarkan Yesus mau mati. Padahal kalau Yesus tidak mati, apa yang terjadi? Semua manusia akan binasa kekal. Betul? Iya.
Tapi itulah respon mereka. Itu bukan sumber sukacita bagi mereka. Kematian Yesus bukan sumber keselamatan bagi mereka, bukan sumber sukacita, kebahagiaan bagi mereka, saudara-saudaraku. Ya, mereka tidak merasakan itu. Sekarang saudara-saudara dan saya, bagaimana saudara merasakan sukacita saat ini? Ya, kita merasakan sukacita saat ini karena kita diberkati melalui berita tentang Yesus mati untuk menebus segala dosa kita. Amin. Itulah sumber sukacita kita. Tapi itu sumber kesedihan bagi orang Israel. Ya, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita lihat lagi Lukas 9. Mari kita lihat Lukas 9 ayatnya. Mari kita lihat Lukas 9 ayatnya yang ke 43. Judul perikopnya di atas dikatakan pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ayat 43b. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang dibuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. 44. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. 45. Mereka mengerti enggak? Mereka tidak mengerti perkataan itu. Sebab artinya apa? Artinya tersembunyi bagi mereka. Arti apa? Arti tentang penyalipan, kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus itu dikatakan apa? Tersembunyi bagi mereka. Bukan hanya bagi mereka, bagi banyak orang juga saat ini, saudara-saudara. Ya, dengarkan baik-baik. Jutaan orang saat ini yang mengaku percaya Yesus, tapi arti salib itu masih tersembunyi bagi mereka. Dan mana kita tahu itu? Saudara, karena kita tahu Paulus katakan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh pengampunan atas segala dosa kita. Amin. Tapi orang-orang saat ini kebanyakan mengatakan bahwa bukan semua dosa diampuni katanya. Sebagian dosa yang diampuni. Dosa dulu yang diampuni, sekarang belum. Apalagi yang akan datang, masih tersembunyi pada mereka. Betul saudara? Ya. Coba dicek. Itu yang terjadi. Walaupun mengaku menjadi orang Kristen, merayakan hari Jumat Agung mulai dari anak TK sampai rambut putih, nggak ada pengetahuan yang berbeda. Bahwa apa? Bahwa Yesus mati hapus dosa, itu toh. Dan tidak tahu apakah dosanya sudah dihapus semuanya atau belum. Nggak tahu saya katanya. Ya kan? Saya pernah menginjil seperti itu, menyampaikan kepada ada keluarga kami yang sudah usianya 95 tahun. Ya, saya bertanya pada dia. Saya panggil Nantulang Mangulaki. Begitu ya, jadi sudah ke atas lagi. Saya bilang luar biasa. Nantulang usianya 95 tahun. Tapi ada satu hal saya mau tanya, saya bilang, sudah tahukah kalau meninggal dunia, kalau dipanggil Tuhan nanti tempatnya sudah tahu di mana? Dia bilang nggak pernah saya pikirin itu. Bayangkan saudara, ya kan? Udah 95 tahun nggak pernah dia pikirin itu. Artinya apa? Ya dia tersembunyi buat dia. Ya kan? Padahal ini firman Alkitab sudah ditulis berapa tahun? Sudah ada hampir 2000 tahun lamanya Alkitab ini ditulis. Masih tersembunyi juga di dalam pikiran-pikiran mereka. Mereka masih berpikir apa? Kalau mereka mengaku baru dosa mereka diampuni. Mereka masih berpikir kalau mereka nangis-nangis baru dosa mereka diampuni. Tidak. Engkau nangis atau tidak nangis tidak ada hubungannya dengan pengampunan dosamu. Yesus mati di atas kayu salib. Itulah yang ada hubungan dengan pengampunan dosamu. Amin. Setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada lagi yang tersembunyi sebenarnya, kecuali orang itu tidak mau percaya. Amin, saudara. Bukan soal ya perbuatan kita ini. Perbuatan apa? Allah tidak terlalu tertarik dengan apa perbuatanmu. Allah tidak melihat rupamu. Allah tidak melihat pangkatmu. Allah tidak melihat kegagalanmu juga.
Amin. Allah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Dan ketika engkau percaya itu, diperhitungkan menjadi kebenaran. Itu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Itu kebenaran yang disembunyikan sampai berabad-abad lamanya, lalu dibukakan sekarang kepada kita melalui hambanya Rasul Paulus. Segala dosamu telah lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus. Ya, engkau telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kau mengatakan engkau percaya kepada Yesus, engkau bukan orang berdosa. Kenapa? Karena dosamu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Amin. Jadi merayakan Jumat Agung dan merayakan Paskah jangan hanya rutinitas sebagai agama Kristen. Harus nunggu dulu nanti bulan April baru mengingat kematian Yesus. Lah, gimana itu? Ya kan? Kita ini hidup karena hidup dari kematian dan kebangkitan Yesus. Amin, saudara. Tidak ada waktu yang terpisah lagi di mana kita tidak mengingat akan kematian dan kebangkitannya. Setiap saat, Senin sampai Minggu dan bulan Januari sampai Desember, mulai kita lahir sampai kita dipanggil nanti pulang ke surga. Amin. Amin. Kita mengingat akan kematiannya yang menebus kita dari segala dosa kita. Amin, saudara. Amin. Karena dari situlah sumber kekuatan kita. Tidak boleh seperti Petrus pada waktu itu dan murid-murid yang lain, seperti tidak mau tahu dengan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus yang sangat berharga itu. Amin, saudara. Dan inilah yang perlu kita kumandangkan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Jangan fokus kepada hal yang lain. Amin, saudara. Jangan fokus kepada hal yang bukan dikehendaki oleh Allah. Itu sama seperti yang Yesus katakan, jika pekerjaannya diuji nanti, ada yang emas, perak, dan batu permata. Itu akan bertahan dan akan memperoleh upah. Betul? Tapi ada juga upah yang lain, upah yang hangus, yaitu kayu, rumput kering, dan jerami. Itu juga upah, tapi upah yang hangus. Jangan, saudara. Jangan sampai itu kita bertemu dengan Tuhan Yesus nanti, itu yang kita hadapi. Tetapi kita harus menerima seperti yang Paulus katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Amin. Waktu masih ada, diberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memahami kehendak Tuhan dengan benar. Ya, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 45 tadi dikatakan, mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudara, tidak ada keberanian di dalam hati mereka menanyakan tentang kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Saudara ada punya keberanian menanyakan itu? Ada? Saudara tidak berani menanyakan itu kepada orang lain? Apa artinya Yesus mati? Iya, karena saudara tahu jawabannya. Amin. Iya, karena saudara ingin berbagi kepada orang lain. Ya, karena saudara mengasihi orang lain. Bukan karena saudara ingin berbangga pada orang lain, tidak. Karena kita ingin memberitakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu menyelenggarakan kasih karunia Allah. Amin. Karena Dia menghendaki semua orang diselamatkan. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan akan kebaikan Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin, saudara-saudara. Tidak usah berbicara hal yang lain-lain, tidak. Allah mau fokus kepada apa yang paling penting yang Paulus katakan, telah kusampaikan kepadamu bahwa Kristus telah mati karena segala dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Amin. Iya, saudara. Jangan berpaling kepada hal yang lain. Saudara, Tuhan akan mengatur semua kebaikan yang akan mengalir dari kita kalau kita fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki, yaitu tentang salibnya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang coba kita lihat lagi Yohanes 20. Ya, Yohanes 20. Kita lihat lagi ayatnya yang ke-3. Ini adalah tentang bagaimana respon Thomas kepada Yesus yang sudah bangkit. Ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari
bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain penuh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sesudah melihat baru percaya. 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dan dari antara orang mati. Bayangkan saudara. Ya Pak Dales, selama mereka mengikuti Yesus tidak mengerti mereka tentang arti yang disampaikan kitab suci firman Tuhan tentang kebangkitan, kematian dan kebangkitan daripada Yesus dari antara orang mati. Ya, Pak Pendeta Pardosi, bayangkan kalau orang beragama Kristen sampai saat ini nggak ngerti arti daripada kebangkitan, kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus saat ini, saudara-saudara. Tapi terus merayakannya, ya kan? Merayakan kelahirannya, ya. Merayakan kematiannya, ya. Kebangkitannya, ya. Kenaikannya, ya. Tapi ditanya, ya kan? Bagaimana? Apakah sudah yakin pasti masuk surga? Wah, siapa yang tahu itu katanya. Pendeta aja nggak pernah menanyakan itu sama saya. Kenapa? Ya tergantung perbuatan lah. Tergantung perbuatan. Memang bisa dengan perbuatan bisa diselamatkan masuk surga. Ya kita usahakan katanya. Kita usaha itu masih diusahakan, padahal Yesus sudah 2000 tahun mengusahakan itu dengan sempurna. Menerima, percaya, bukan mengusahakan. Kau berusaha juga sampai ke ujung berung. Sampai kemanapun tidak akan ada usahamu itu bisa membuat engkau bisa diselamatkan masuk surga karena perbuatanmu. Caranya bagaimana? Karena engkau adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan itulah yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Mautmu, mautku, dan maut kita semua itu telah dikubur oleh Yesus dalam-dalam. Di mana? Dikubur di Bukit Kalvari. Ya. Di kuburan yang diberikan oleh Yusuf, di mana Yesus dimakamkan. Itu di situ sudah dikuburkan. Tapi bukan hanya dikuburkan, saudara-saudara. Juga kita bangkit bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saudara, kita lihat ayat 24 dan 25. Ayat 24 dan 25. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepadanya apa? Kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, apa? Sekali-kali aku tidak akan percaya. Kalau sekarang itu, ya mampuslah kau. Kalau harus melihat dulu baru percaya, karena itu tidak mungkin. Iya. Karena percaya itu adalah menerima kebenaran Allah di dalam hatimu, sebagaimana yang dituliskan di dalam Alkitab ini, bahwa itu adalah benar dan kau percaya sungguh-sungguh, maka engkau dibenarkan. Amin. Dan dibenarkan dengan Roh Kudus, bukan karena melihat dengan mata. Saudara-saudara, tidak. Bukan karena kita lihat Yesus disalibkan, bukan karena kita lihat Yesus bangkit. Saudara, karena kebenaran itu, kebenaran kasih karunia Allah saat ini bukan dengan perasaan. Ya. Alkitab mengatakan kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Amin. Tapi ada orang bilang, ya, tapi perasaan saya, perasaan. Ini bukan perasaan. Amin, saudara? Iya, perasaan saya belum layak. Bagaimana kau memakai perasaanmu untuk menerima kebenaran Allah?
iman. Orang dibenarkan hanya karena iman. Percaya di dalam hatimu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi kalau engkau memang tidak tahu apa yang dikatakan firman Tuhan, pasti engkau salah percaya. Maka itu tadi kita dituntun untuk beroleh pengetahuan akan kebenaran. Iya, saudara. Ngeri-ngeri sedap, saudara-saudara. Kita menjadi Kristen ini kalau tidak mengerti kita apa yang Tuhan kehendaki saat ini sebagai kebenaran yang harus kita pahami dan mengerti. Jangan sampai kita terkondisi seperti keadaan bangsa Israel, di mana Paulus mengatakan apa? Aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Kenapa, Pak Paulus? Mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, bagus kan? Bukan untuk iblis lagi. Kalau giat untuk iblis, ya itu bahaya itu. Tembak aja itu. Ya kan? Dor. Ya kan? Mati itu kan berapa hari yang lalu. Ya. Gampang diketahui kalau seperti itu. Tapi yang susah itu diketahui adalah saudara-saudara, giat-giat untuk Allah, kata Paulus, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara dan saya kalau tidak mengerti pengetahuan rahasia yang Tuhan ungkapkan dari surga, dari kepala gereja Yesus Kristus Tuhan kita yang diwahyukan secara rahasia dan dibukakan melalui Rasul Paulus. Kalau saudara tidak tahu saat ini hal itu, maka kemungkinan saudara juga adalah bagian yang termudah dari korban yang akan disesatkan oleh pengajaran, rupa-rupa angin pengajaran yang berkeliaran di muka bumi ini. Betul? Iya, saudara. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku, banyak orang Kristen saat ini hanya formalitas saja. Bukan beriman, tetapi hanya apa? Beragama. Jangan, saudara. Karena suatu saat nanti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil. Betul? Tapi kita bersyukur karena semua dosa-dosa kita sudah dihakimi. Di mana? Di atas kayu salib. Maka kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak menghakimi lagi atas dosa-dosa kita, karena dosa-dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus. Amin. Yesus yang dihakimi dan dia mati menanggung hukuman atas dosa-dosa kita itu. Amin. Itu sebabnya kita sekarang ini mempersembahkan diri kita, memuliakan Dia, memuliakan Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita lihat di Roma pasal 6. Jadi kalau para murid, Roma pasal 6, para murid Yesus pada waktu itu bersama-sama dengan Dia di bumi, melayani di bumi, tidak dikuatkan oleh berita tentang kematian